Administrasi Dasar Jabatan Pengelola Sistem Informasi Sarana Prasarana Jalan di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah 4, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Saya, Badwida Agung Wibowo, Staf Lalu Lintas BPSPP Wilayah 4, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan administrasi dasar ini diselenggarakan selama 11 hari kerja, meliputi 8 materi. Berikut ini video implementasi materi administrasi dasar yang telah dibuat. Laporan masyarakat melalui website Laporgub, nomor telepon, maupun media sosial sering dijadikan alat bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan fasilitas perlengkapan jalan. Untuk menanganinya, personil BPSPP Wilayah 4 sering terkendala oleh terbatasnya alat dan SDM yang mumpuni di bidangnya. Dengan mengimplementasikan materi pelayanan prima, penulis dapat berpikir kreatif agar tetap bisa melaksanakan penanganan LPG mati meskipun pengadaan lampu jalan sangat kurang. Kegiatan kreatif yang dilakukan adalah dengan memperbaiki lampu jalan yang rusak dengan melakukan percobaan perbaikan bersama rekan kerja. Terkait dengan keterbatasan alat, dapat ditangani dengan meminjam peralatan tersebut ke Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Kota. Selain melaksanakan perbaikan LPG mati, penulis juga mengimplementasikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di antaranya adalah melaksanakan posko angkutan libur lebaran dan posko angkutan libur tahun baru, melaksanakan kajian keselamatan lalu lintas, dan lain sebagainya. Sebagai pengelola sistem informasi sarana prasarana jalan, selain melaksanakan tupoksi utama jabatan, penulis juga melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat maupun instansi lain. Kegiatan ini diantara lain adalah penanganan kecelakaan, penanganan laporan aduan masyarakat terkait perlengkapan jalan, sosialisasi keselamatan lalu lintas, dan pembinaan kelompok masyarakat sadar keselamatan. Komunikasi efektif harus tetap dilaksanakan supaya apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita, sehingga salah paham yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tentunya penulis selalu memaksimalkan komunikasi, baik itu dengan rekan kerja, pimpinan, maupun masyarakat, baik koordinasi secara langsung maupun tidak langsung. Selalu menggunakan komunikasi efektif agar menjalin hubungan yang harmonis. Di seksi lalu lintas BPSPP Wilayah 4 belum ada standar operasional prosedur yang mengatur suatu kegiatan. Kegiatan di seksi lalu lintas BPSPP Wilayah 4 memiliki peran penting bagi organisasi maupun masyarakat. SOP yang perlu dibuat oleh seksi lalu lintas BPSPP Wilayah 4 antara lain SOP perbaikan perlengkapan jalan, SOP permohonan fasilitas perlengkapan jalan, SOP peminjaman sarana prasarana perlengkapan jalan. Penulis telah menyusun draft standar operasional prosedur tentang perbaikan perlengkapan jalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013. SOP ini telah sesuai dengan prinsip penyusunan SOP yang sudah dipelajari. Selanjutnya didiskusikan dengan rekan kerja dan meminta arahan kepada atasan terkait isi kegiatan dalam SOP. Dalam pelaksanaan tata naskah dinas di BPSPP Wilayah 4, asas pembakuan belum dilaksanakan secara maksimal karena masih ada naskah dinas yang belum sesuai dengan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya, Kepala Seksi Lalu Lintas maupun Kepala Balai masih sering mengoreksi tata naskah terkait format yang telah digunakan. Implementasi materi penyusunan naskah dinas adalah dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 dalam melaksanakan penyusunan naskah dinas. Selain itu juga dapat menggunakan aplikasi Srikandi agar dapat dengan mudah mengetahui format baku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkas-berkas pada seksi lalu lintas BPSPP Wilayah 4 masih belum tertata rapi, terkhusus berkas hardcopy hasil survei existing dan kebutuhan perlengkapan jalan serta surat permohonan fasilitas perlengkapan jalan
oleh masyarakat yang harus diinput pada aplikasi JIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang sering berantakan dan hilang. Penulis telah mengimplementasikan pengelolaan kearsipan. Penulis menjadi lebih paham cara pengelolaan arsip yang benar, khususnya dalam membuat pemberkasan arsip aktif, yaitu daftar tabel dan daftar isi tabel. Dengan pengelolaan arsip yang benar dapat memudahkan dalam menyimpan dan penemuan kembali arsip. Hanya program yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dikarenakan program tidak didukung dengan penganggaran yang sesuai dengan perencanaan. Implementasi materi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dilaksanakan adalah membuat kajian teknis terkait prioritas kegiatan penanganan daerah rawan kecelakaan. Selanjutnya, hasil kajian teknis dikonsultasikan ke atasan dan staf subbagian program Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sering terlambatnya pegawai dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada bendahara sering menghambat proses pelaporan pertanggungjawaban. Implementasi yang telah dilaksanakan adalah membuat rincian kegiatan per bulan. Selain berfungsi agar kegiatan dapat terencana dengan baik, juga dapat mengontrol berkas pertanggungjawaban berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Penulis juga melakukan wawancara mengenai proses administrasi SPJ, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban per kegiatan, dan proses penatausahaan keuangan, seperti perencanaan penggunaan keuangan, serta penggunaan aplikasi e-penatausahaan. Kurangnya pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa menjadi kendala bagi SDM di kantor BPSPB Wilayah 4. Penulis menjadi tim teknis dalam hal pengadaan barang dan jasa pada BPSPB Wilayah 4 sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kendala menjadi tim teknis pada kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah tidak teliti dalam penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, dan gambar teknis. Selain itu, terkait dokumen syarat pencairan yang sering kurang, baik pengadaan langsung maupun swaplola. Implementasi yang dilaksanakan adalah berkonsultasi dengan atasan dan senior tentang dokumen rencana pelaksanaan pengadaan agar sesuai dengan peraturan dan berkoordinasi dengan bendahara terkait dokumen syarat pencairan.